Jadi setiap kali saya khotbah, saya berusaha untuk berkomitmen untuk menjadikan khotbah saya itu lagu. Dan kalau saudara mau melihatnya, saudara bisa lihat di channel J Worship di YouTube. Oke. Seperti yang kapan hari saya khotbah tentang saatku perlu air, kaulah air kehidupan, perlu udara, perlu roti, perlu cahaya, itu juga sudah jadi lagu. Terus apalagi ya? Lagu tentang Ebenezer, 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 sampai sekarang Yahweh telah menolong, itu juga jadi lagu. Jadi semuanya nanti akan dikumpulkan di dalam channel J Worship. Itu saya rindukan supaya ini bisa menjadi acuan untuk keluarga kita sendiri. Jadi punya garam bukan dibuang ke laut, tetapi punya garam ditaruh di dapur kita, di rumah rohani kita di YAS ini. Ya kalau orang mau pakai ya puji Tuhan, kalau enggak kita pakai sendiri. Oke saudara, jadi tema yang saya sampaikan adalah baik-baik saja. Pernah saya cerita ke jemaat di doa malam bahwa sekarang ini sedang terus berkecamuk perang antara Israel dengan Hamas di Gaza, masih belum selesai. Israel melawan Hizbullah di Lebanon. Israel melawan Houthi di Yaman. Sekarang dengan Iran. Iran sekarang lagi ketar-ketir. Kapan mau dibalas? Karena Iran sudah melemparkan rudal balistik sebanyak 200-an. Tetapi nggak ngefek sama sekali, malah dianggap kayak mainan anak kecil. Jadi betul-betul canggihnya pertahanan daripada Israel. Dan kemarin itu terakhir hari raya Yom Kippur, dan Iran sudah mulai cemas kapan ini mau dibalas. Tapi masih ada prediksi 1 bulan lagi atau 1,5 bulan lagi pemilihan presiden Amerika, dan itu akan terjadi hal-hal yang nggak terduga. Yang pasti saudara perlu pahami adalah dunia tidak sedang baik-baik saja. Pengangguran di mana-mana, PHK di mana-mana, dan tidak baik-baik saja. Saya mau ceritakan satu peristiwa di Bible. Ada seorang wanita, namanya dikenal sebagai wanita Sunem. Itu alami keadaan tidak baik-baik. Tapi ternyata endingnya baik-baik. Doa saya adalah khotbah ini, semua yang alami keadaan tidak baik-baik, endingmu tetap baik-baik. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Tuhan kita. Nah wanita Sunem ini saudara, dia paling tidak alami 3 keadaan tidak baik. 1, dia punya suami semakin lama semakin tua, semakin lama semakin tua, dan tidak punya anak. Jadi barren. Itu sangat buruk pada zaman kultur Israel. Kalau nggak punya anak itu. Bahkan sampai sekarang di kultur Chinese juga begitu toh. Hampir semua etnis lah. Nah wanita ini juga mustahil punya anak. Yang kedua, keadaan buruk yang berikutnya, tidak baik yang berikutnya adalah akhirnya punya anak. Bertumbuh remaja, anaknya di ladang bersama ayahnya, sakit kepala, mati anaknya. Itu kan tidak baik. Lagi keadaan tidak baik berikutnya, itu berentetan saudara. Terjadi kelaparan 7 tahun. Itu buruk sekali. Sampai dia harus tinggalkan negeri.
Tetapi kemudian endingnya itu loh kok bisa baik-baik. Saya rindukan saudara, Yahweh yang dipunyai oleh perempuan Sunem ini, Yahweh yang sama yang kita sembah. Dulu lakukan mujizat, biarlah hari ini engkau pulang, kau dapatkan jaminan, kau juga terima mujizat. Dalam nama Yesus. Yuk kita lihat satu persatu. Di tengah kemustahilan gak punya anak, dituliskan bahwa wanita Sunem ini dicatat sebagai wanita yang makmur. Katakan bersama saya, makmur. Kaya raya. Cuma saya gak punya anak. Dia seperti orang yang baik-baik saja tanpa keturunan tapinya. Dan dia gunakan kemakmurannya itu. Sementara tidak ada anak, dia gunakan kemakmurannya itu untuk melayani abdi Elohim. Melayani Yahweh melalui abdi Elohim yang bernama Elisa. Elisa ini sendiri adalah gambaran daripada Kristus Yesus bagi kita ya saudara. Kalau dulu semua orang Israel menghampiri Yahweh mesti melalui nabinya. Tetapi di dalam anugerah kita punya pengantara yang sejati, ya Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi wanita Sunem ini melalui Nabi Elisa kepada Yahweh. Kita di zaman anugerah melalui Kristus Yesus. Satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan datang kepada pencipta yang hidup. Nah, dia melakukan kebaikan kepada abdi Elohim. Kasih makan, kasih perhatian, bahkan kasih tempat tinggal. Dia bikinkan satu kamar khusus di loteng di rumahnya. Sehingga kalau dalam perjalanan bisa beristirahat di sana lalu kemudian melanjutkan. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan puji Tuhan saudara, wanita ini di dalam kesulitan, tidak punya anak, tetapi dia tidak self pity, tidak mengasihani diri sendiri, mengeluh. Semua orang punya kesulitan, semua orang punya kesulitan. Tetapi bukan berarti engkau punya alasan untuk mengeluh. Lihatlah ada kelebihan yang dia punyai, dia pakai untuk melayani. Siapapun saudara, walaupun engkau mungkin ada tantangan kesulitan, masih ada source yang bisa kau pakai untuk melayani. Apakah itu tenagamu, waktumu, talentamu, uangmu, dan seterusnya. Wanita ini memakai uangnya untuk melayani. Saudara-saudara, untuk memberi belas kasihan. Dan Bible mengatakan orang yang menaruh belas kasihan memiutangi Tuhan dan seterusnya dan seterusnya. Sebetulnya kalau kita ibadah kepada Yahweh itu mengandung 3 unsur. Ini perlu kita camkan ya sebagai warga surga ya. Yang pertama adalah unsur seremonial. Seremonial itu begini, kalau saudara ibadah itu ada unsur seremonialnya, yaitu kebaktian kayak begini. Nyanyi, pujian, musik, tarian, ini seremonial ini. Lalu saudara dalam kebaktian itu ada perjamuan suci, ada persembahan, ada persepuluhan dan lain sebagainya. Ini seremonial ini. Kebaktian. Tetapi dalam ibadahmu kepada Yahweh itu ada unsur yang kedua, yaitu unsur yang kedua, sosial. Yaitu dalam hubungannya dengan belas kasihan kepada sesama. Kasih. Kebaktian, lalu kasih kepada sesama. Tapi bukan itu saja. Yang ketiga, yaitu unsur spiritual. Hubungan personalmu dengan Tuhan. Yaitu ini berbicara tentang keintiman. Nah, opsi yang terjadi di antara jemaat dalam ibadah kebanyakan adalah 1 bagus, 2, 3 jelek. Seremonialnya bagus, tapi 2, 3-nya jeblok. Wah, kalau ibadah saudara semangat, tetapi belas kasihan
Enggak ada. Keintiman dengan Tuhan, enggak ada. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, ada yang unsur 1 dan 2 bagus, unsur yang ketiga enggak bagus. Seremonial dan sosial bagus. Tapi spiritual enggak bagus. Wah, dia semangat ibadah. Kan dapat pujian dari teman-teman. Sosialnya bagus, kan dapat pujian dari masyarakat. Tapi sebagai anak Tuhan, dia sendiri tidak membangun keintiman secara personal dengan Tuhan. Saya dipercaya Tuhan untuk melayani di gereja YHS. Rindukan semua yang beribadah di gereja YHS itu unsur spiritualnya bagus. Walaupun gak ketok orang, gak ada yang nontok, tapi dia itu loh bergaul karib dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Nyanyi-nyanyi di kamar mandi kah, doa di kamar kah, di mobil kah, di mana itu kok karib sama Tuhan gitu. Gak ketok orang, intim dengan Tuhan. Percayalah saudara, orang yang unsur spiritualnya bagus, sosialnya bagus, seremonialnya, kebaktiannya pasti bersemangat. Tapi ada orang ya saudara, yang unsur seremonialnya bagus, tapi spiritualnya enggak punya, melayani tukaran terus. Yang dicari adalah ketenaran, yang dicari adalah pujian, yang dicari adalah hal-hal lain gitu. Tuhan mau supaya engkau seremonial bagus, sosialnya bagus, dan spiritualnya bagus. Gereja ini dulu sebelum COVID kan selalu di minggu ketiga ya, di minggu ketiga atau minggu keberapa di Surabaya selalu ada persembahan khusus untuk diberikan kepada diakonia. Tapi setelah COVID karena semua orang sedang kesusahan sehingga akhirnya dihentikan. Ya, anggaplah itu kayak force majeure gitu, sudah nggak memungkinkan ya. Tapi sekarang sudah berangsur-angsur pulih toh. Kalimantan semuanya sekarang sudah ada persembahan diakonia, di Makassar, Sulawesi sudah, Malang sudah, tinggal Surabaya. Saya harapkan nanti di minggu ketiga bulan ini memang ada persembahan yang tidak diutik-utik khusus untuk bantuan kepada orang yang lemah, orang yang kekurangan. Banyak orang susah, saudara, di luar. Kita mau menyisihkan sedikit untuk ke sana. Nah, wanita Sunem ini, saudara, dia melakukan kebaikan tanpa mengharapkan apapun. Dia seremonialnya bagus, sosialnya bagus, spiritualnya bagus. Ini keren sekali. Ayo kita lihat, saudara. Dia diperhatikan Tuhan, dia diingat Tuhan. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 14-17. Elisa berkata kepada Gehasi, "Lalu apakah yang dapat aku perbuat baginya?" Jawab Gehasi, "Sesungguhnya ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua." Elisa berkata, "Panggillah ia." Kemudian setelah Gehasi memanggilnya, wanita itu berdiri di pintu. Elisa berkata kepadanya, "Pada musim seperti ini di tahun depan, engkau akan menimang seorang anak laki-laki." Tetapi ia berkata, "Tidak, tuanku, ya abdi Elohim, janganlah berdusta kepada hambamu ini." Maka wanita itu pun mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada tahun berikutnya, seperti yang telah Elisa katakan kepadanya. Ya. Dari prolog tadi, Tuhan ternyata bukan Tuhan yang buta, bukan Tuhan yang tuli, Tuhan yang memperhatikan gitu. Dia diperhatikan Tuhan, diingat Tuhan. Lalu melalui abdi Elohim, kamu akan punya anak. Lalu jawaban wanita Sunem itu berkata begini, kalau orang Jawa ya, ojo goro.
Karena menurut dia sudah mustahil. Betul-betul sudah nggak mungkin. Sehingga dia bilang, ojo goro. Nggak tahu bahasa Ibrani ojo goro itu apa ya. Ojo goro. Tapi Tuhan Yesus, firman Tuhan di Lukas 1 ayat 37 kan berkata begini. Sebab bagi Elohim tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Jadi kalau saudara dapat firman, saudara jangan ngomong ojo goro karena bagi Elohim tidak ada yang mustahil. Semua saudara nggak kebetulan dengar ini. Tapi saudara, karena kita ini sudah lama mengharapkan sesuatu, berdoa untuk jawaban, nggak kunjung datang, sehingga kita ini dihantui pikiran kita sendiri. Takut sendiri, apa bisa ya keluargaku pulih ya? Apa bisa ya usahaku diberkati ya? Apa bisa ya relationshipku ini bisa lanjut kembali ya? Kalau anak kecil itu takut pada bayang-bayangnya sendiri. Tapi kalau orang besar, orang dewasa seringkali takut dihantui bayangan pikirannya sendiri. Coba dilihat saudara anak kecil. You don't like that shadow? That's you, Eddie. It's okay, it's the shadow. What, Damian? He's scared of the shadow. Orang dewasa tertawa. Tapi kalau saudara takut karena dihantui bayangan pikiranmu, setan tertawa juga, saudara-saudara. Padahal ya nggak ada apa-apa, bayang-bayang loh, nggak nyelakai, nggak apa, cuma takut aja. Berapa banyak dari antara saudara yang dihantui pikiran, padahal nggak terjadi apa-apa. Pernah nggak dibohongi oleh pikirannya sendiri? Yang pernah jujur ngaku, angkat tangan tinggi-tinggi. Yang sering angkat tangan tinggi-tinggi. Banyak yang sering ngalami hal itu, saudara. Ini tentang pikiran. Jadi kalau ada orang yang bisa mengendalikan pikirannya, itu keren sekali. Sangat keren sekali. Ya saudara, akhirnya wanita ini pun dari kemustahilan menjadi mungkin. Karena Yahweh yang berjanji tidak dusta. Tapi kemudian setelah dia punya anak, anaknya tumbuh sebagai remaja, ada di ladang bersama ayahnya, tiba-tiba hal buruk terjadi lagi. Dibaca sekarang di ayat 18-21. Ketika anak itu bertumbuh, suatu hari ia keluar untuk mendapatkan ayahnya di antara para penyabit gandum. Tiba-tiba ia berkata kepada ayahnya, "Kepalaku, kepalaku." Lalu kata ayahnya kepada seorang pelayan, "Bawalah ia kepada ibunya." Kemudian pelayan itu mengangkatnya dan membawanya kepada ibunya. Anak itu duduk di pangkuan ibunya sampai tengah hari, lalu mati. Ibunya naik ke kamar atas dan membaringkannya di atas tempat tidur abdi Elohim, lalu ia menutup pintu dan pergi. Amin.
Ketika mati, ibunya membaringkan di atas tempat tidur Abdi Elohim. Lalu ia menutup pintu dan pergi. Kenapa ditaruh di kamarnya Elisa? Karena waktu dia dapat janji di situ. Lalu dia kan ngomong, ojo goro. Tapi akhirnya jadi. Tapi mati. Dia bawa ke situ. Take your problem to the place you've received your promise. Engkau mungkin sekarang ada yang sedang datang di tempat ini, ada kesulitan. Kau datang ibadah di sini. Ini adalah tempat di mana engkau pernah mendapatkan janji Tuhan. Di gereja IHS ini. Dan Tuhan yang berjanji bukan manusia kalau dia janji dusta. God is not a man that he should lie. Dia bukan manusia yang akan bohong. Untuk apa wanita ini, saudara, membawanya ke tempat di mana dia dapat janji itu? Untuk mengingat bahwa janji Tuhan kepadanya tidak pernah gagal. Yahweh yang berjanji melalui Elisa tidak gagal. Roma 4 ayat 21. Serta yakin sepenuhnya bahwa apa yang telah Elohim janjikan, dia pasti sanggup menggenapinya. Amin. Saat alami musibah, hal yang buruk menimpamu, ingatkan dirimu akan janji Tuhan. Bahwa dia pasti sanggup menggenapinya. Dan sangat menarik sekali, saudara, perhatikan ayat 22 dan 23. Wanita itu memanggil suaminya dan berkata, suruhlah salah seorang pelayan datang kepadaku dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau segera pergi kepada Abdi Elohim itu dan aku akan kembali. Lalu suaminya berkata, mengapa engkau pergi kepadanya pada hari ini? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat. Namun ia berkata, semuanya akan baik-baik saja. Haleluya, haleluya. Semua akan baik-baik saja. Wanita ini katakan apa pada suaminya? Semua akan baik-baik saja. Coba kalau seandainya ada satu ibu di sini. Kalau anak meninggal. Toh, kemudian ketemu sama suami. Apa yang ibu itu lakukan? Kira-kira apa yang lakukan? Kamu apakan anakmu? Habis dari ladang kok mati? Kamu suruh kerja apa kepanasan? Gak kamu kasih minum? Wis. Ternyata tidak, saudara. Wanita Sunem ini tidak nangis. Wanita Sunem ini tidak memberitahu suami berita buruk itu. Dia tidak teriak-teriak histeris. Tetapi wanita ini perkatakan iman. Apa nangis bisa membantu? Apa teriak histeris bisa menolong? Tidak. Tapi iman bisa membuatmu melihat yang belum terlihat. Membuatmu mendapatkan apa yang kau harapkan. Saat ini saudara, keadaan global mungkin buruk. Tapi perkatakan iman. Terus perkatakan sampai kapan? Sampai apa yang kau perkatakan itu terjadi. What you say is what you get. What you confess is what you possess. Apa yang kau ucapkan, kau dapatkan. Apa yang kau akui, kau miliki. Tepuk tangan yang meriah dalam nama Yesus. Katakan amin. Nah, saudara, dan wanita ini berkata ketika ditanya suaminya, "Loh, ngapain kamu mau pergi?" Kan bukan bulan baru dan bukan hari Sabat. Ngapain pergi? Dia jawabnya, semuanya akan baik-baik saja. Ayat 24. Setelah memasang pelana pada keledai itu,
Ia berkata kepada pelayannya, "Tuntunlah dan berjalanlah. Jangan menahan perjalananku kecuali aku berbicara kepadamu." Iya, saudara-saudara. Wanita ini tidak mengeluh, tidak ngomel, tidak ngomong apa negatif. Kecenderungan ketika seorang ibu atau seorang manusia kena masalah, itu dia akan banyak bicara. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, nggak usah cerita masalahmu kepada sembarang orang. Sebab 90% orang yang dengar cerita masalahmu itu nggak peduli dengan masalahmu. Sisanya yang 10% kalau dengar masalahmu, dalam hati mereka akan berkata, kamu pantas untuk mendapatkan itu. Lalu buat apa? Sip your mouth. Plester saja mulutmu. Never trust your tongue when your heart is bitter. Nggak usah saudara ngumbar lidah ketika hatimu sedang rasa pahit. A loose tongue is worse than a wicked hand. Mengumbar ucapan-ucapan lebih buruk daripada tangan yang jahat. So, sip your mouth until you heal. Plester aja mulutnya. Sampai kau alami kesembuhan, pemulihan. Belajar untuk diam. Jangan berkata-kata yang sia-sia, yang tidak perlu, yang tidak ingin kau alami. Dengar saudara, silence is powerful. Kadang saudara, silence itu betul-betul power yang luar biasa gitu. Kau tidak perlu menjawab setiap pertanyaan. Kau tidak perlu memberi penjelasan setiap keingintahuan penuduh. Misi saudara bukan untuk mengubah para penuduhmu. Kalau orang tidak suka kepadamu, kau jelaskan kayak apapun tetap gak suka. Kalau orang suka kepadamu, kau gak jelaskan itu loh, tetap dia suka. Jadi misi saudara bukan untuk mengubah para penuduh. Teladan dari Yesus Kristus sendiri saat menuju Kalvari. Dia tidak menjawab satu kata pun. Sebetulnya saudara, Tuhan Yesus itu disalib itu gara-gara apa sih menurut saudara? Kok sampai dia disalib itu gara-gara apa? Banyak jawaban. Karena ini. Tapi jawaban yang paling tepat adalah karena di kacamata para pembencinya itu dia, Yesus, mengaku sebagai Elohim. Sehingga mereka berusaha untuk membunuhnya karena Yesus mengaku sebagai Tuhan. Dan memang dia Tuhan. Yang rela mati di Golgota untuk mengampuni semua orang yang berdosa, yang percaya kepadanya. Tapi alasan utamanya adalah karena dia mengaku dia adalah Tuhan. Dan memang dia Tuhan. Dia ada sebelum Abraham ada. Dan segala sesuatu ada oleh dia. Wah, itu membuat orang Yahudi ahli Taurat, orang Farisi itu berang. Apa kamu lebih hebat dari Musa? Dan seterusnya. Akhirnya salibkan. Nah saudara, ketika ia dituduhkan ini, dia diam. Tidak menjawab satu kata pun. Sometimes your greatest strength is in your ability to shut up. Kekuatan terbesarmu kadang adalah kemampuanmu untuk tutup mulut. Ini betul loh saudara, ini keren sekali nih.
Karena seringkali empty mind makes the most noise. Orang yang otaknya kosong itu paling banyak cakapnya, saudara-saudaraku. Saya ini salut sama Pak Jokowi. Walaupun banyak orang yang gak suka sama Pak Jokowi. Termasuk mantu saya juga gak suka sama Jokowi. Tapi bukan mantu-mantu yang perempuan, mantu yang laki ini. Aduh Pak, waktu Pak Jokowi begini. Tapi saya suka sama Pak Jokowi. Mungkin dari kalangan bisnis ya. Kan mantu saya laki kan dari kalangan bisnis. Sehingga lihatnya dari sudut lain ya. Tapi kalau saya lihat dari kacamata warga negara umum ya, keren-keren sih. Bisa ada kereta cepat, bisa ada tol di mana-mana, bisa menjangkau Irian, bisa ada IKN, bisa ada macam-macam lah. Nah, gimana ya zaman presiden sebelumnya nggak pernah ada dicaci maki kayak begitu, itu kok diem aja yo? Apa gara-gara sama-sama tukang kayu ya? Enggak lah, pasti enggak. Tapi Pak Jokowi berseloroh begini, aku biarkan mereka bicara karena aku menghargai demokrasi gitu. Tapi sakit, sungguhan sakit saudara. Menurut saya sih yang paling keren dari semua presiden. Nah, diam, the greatest strength, your ability to shut up. Kapan kita mesti silent? Ayo semua jemaat kita camkan ini ya saudara. Kapan kita perlu silent gitu? Saat menerima berita buruk, pilih diam adalah bijak. Saat rasa mau marah, tinggal diam adalah pilihan yang terbaik. Saat orang mengajakmu bergosip, engkau diam, mengubah topik pembicaraan atau pergi. Itu berhikmat. Jangan berpartisipasi dalam gosip. Sebab orang yang bergosip denganmu akan menggosipkanmu dengan orang lain. Jadi jangan saudara bangga-bangga kalau ada orang bergosip denganmu tentang seseorang. Oh, jangan saudara bangga, dia yang sama. Pikirkan ini ya saudara, ingat khotbah ini. Kalau saudara ketemu orang bergosip tentang seseorang kepadamu tentang orang lain, ingat khotbah ini, dia akan menggosipkanmu kepada orang lain. Kapan diam? Saat dengar cerita tentang seseorang yang kamu tidak tahu kebenarannya. Baru-baru ini kan heboh gitu. Mendengar ceritanya anaknya Pak Gilbert Lumoindong. Heboh itu. Betul-betul orang terbelalak melihatnya. Wah, tapi kita nggak bisa komentar babi bu nggak bisa. Karena kita tidak tahu gimana detailnya. Sekaliber itu bisa mengalami seperti itu. Silent itu lebih baik. Kapan silent? Saat kau ingin mengeluh, pilihlah silent. Sebab ketika engkau mengeluh dan engkau bicara, itu menempatkanmu pada posisi lemah. Engkau menarik energi negatif. Tambah akan terseret ke bawah ini. Sebaliknya, ucapkan yang ingin kau dapatkan. Ayat 25-26 dikatakan begini. Kemudian ia pergi dan sampai kepada Abdi Elohim di Gunung Karmel. Ketika Abdi Elohim melihatnya dari jauh, ia berkata kepada Gehasi pelayannya, "Lihatlah wanita Sunem itu. Sekarang larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, apakah engkau baik-baik saja? Apakah suamimu baik-baik saja? Apakah anak itu baik-baik saja?
Kemudian ia menjawab, baik-baik saja. Keren ya. Ini keren sekali nih. Saya sangat kagum ini. Ini nggak main-main. Ini ibu kandung ini, bukan ibu angkat ini. Dan anaknya bukan 12. Kalau anak 12 mati 1 tinggal 11. Ini anaknya cuma 1, mati 1, entek. Ketika anaknya mati ditaruh di kamar atas itu dia pergi. Lalu ditanya bagaimana keadaan suamimu, bagaimana keadaanmu, bagaimana keadaan anak itu. Kemudian ia menjawab, baik-baik saja. Kira-kira bohong apa enggak ya ibu ini ya? Kalau dari kacamata manusia sepertinya dusta. Tapi dengar saudara, dia tidak dusta. Karena dia percaya Yahweh yang dia dapatkan mujizat itu. Bahwa Yahweh gak akan gagal menepati janjinya. Ketika anak ini mati, faktanya mati. Tetapi dia punya iman. Yahweh sanggup menepati janji. Anak ini akan hidup. Katakan amin. Nah saudara, jadi ketika ibu ini ditanya, apakah engkau baik-baik saja? Baik-baik saja. Yang dilihat bukan anak ini, yang dilihat Yahweh. Dia akan membuat tetap baik-baik saja. Katakan bersama saya, baik-baik saja. 1, 2, 3. Sekali lagi. Paling keras. Apapun keadaan yang sedang kita alami, katakan, aku baik-baik saja. Oke, ketika saya tanya, saudara jawab ya. Bagaimana keluargamu? Jawab. Baik-baik saja. Pakai mikir dong. Tapi tukaran loh anakku sama anakku. Tapi suamiku nggak pulang loh. Nah kalau saudara mikir begitu, berarti kan nggak baik toh. Tapi fokuskanlah kepada Tuhan. Dia sanggup membuat semua tetap jadi baik. Walaupun faktanya nggak baik, imanmu berkata baik dan jadinya adalah baik. Ayo kita tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Jawab dengan keras, bagaimana keluargamu? Bagaimana keuanganmu? Bagaimana pekerjaanmu? Bagaimana kesehatanmu? Wah, haleluya, haleluya, haleluya. Kalau orang Islam ditanya, apa kabarmu? Jawabannya, alhamdulillah, baik-baik saja. Tapi ada alhamdulillahnya, terpujilah Allah. Masih mengaitkan alhamdulillah, terpujilah Allah. Kalau orang Kristen ditanya, apa kabarmu? Luar biasa. Enggak ada Yahwehnya, enggak ada Tuhannya. Kalah rohani gitu loh saudara. Kayak gaya motivator gitu loh saudara. Jadi yang benar itu kalau mereka alhamdulillah, kalau kita haleluya toh saudara. Kalau haleluya itu kan halal yah, pujilah yah, yah itu Yahweh toh. Haleluya, aku baik-baik saja. Bagaimana kabarmu? Wah, tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Katakan amin. Oke. Terus akhirnya saudara, di 2 Raja-Raja 4 ayat 29 dikatakan begini. Maka Elisa berkata kepada Gehasi, ikatlah pinggangmu dan bawalah tongkatku di tanganmu dan pergilah. Apabila kamu bertemu dengan seseorang, janganlah memberi salam kepadanya. Apabila seseorang memberi salam kepadamu, janganlah menjawabnya. Kamu harus meletakkan tongkatku ini di atas wajah anak itu. Iya. Melalui Gehasi dengan tongkat Elisa, apakah anak ini bisa hidup? Tapi wanita Sunem ini tidak menaruh kepercayaannya kepada penolong lain, kepada tongkat ajaib, kepada sumber yang lain. Saudara, kalau di masa sulit ya, keinginan untuk
menoleh ke sebelah itu rawan sekali loh. Nggak usah jauh-jauh, saya baru dari Singapura. Diundang untuk mendoakan orang sakit. Sekarang Bu Hana masih ketinggalan di Singapura. Dia berkata kepada saya begini, suaminya, Pak, ini semua sudah saya lakukan. Seluruh profesor top di Singapura sudah menangani. Dan gak ada perubahan, Pak. Lalu teman-temanku ini mengusulkan, menyarankan, ini rasanya bukan urusan medis ini. Ini urusan di luar medis ini. Coba ya, nanti aku tanyakan ke si A ya, si B ya. Dari Irian ada, dari Sulawesi ada. Dia temennya ini kan orang-orang berpangkat, berbintang. Orang-orang berduit gitu. Lalu dia sudah mau melangkah untuk menghubungi yang non medis. Tapi kemudian tengah malam dia telepon saya bilang, jangan Pak. Teman-temanmu memang ingin berbuat baik sama kamu. Tapi buat apa kau dapatkan itu, tetapi kau mengingkari imanmu. Lalu saya kasih firman, lalu dia besoknya bilang, aku nangis malam itu Pak, jadi. Yang kau sampaikan itu jelek gitu. Karena aku memang sudah habis kira-kira 3 miliaran saudara. Masih belum ada solusi. Di Singapura, percaya kayak gitu-gitu loh saudara. Gimana itu? Oh, Sandra juga cerita kepada saya begini. Iya Pak, orang di sini masih ada yang percaya gitu-gitu Pak. Ada apartemen kosong di Singapura toh. Lalu gede gitu, nggak pernah ditinggalin. Kemudian Sandra sama suaminya masuk ke situ, loh AC-nya kok nyala semua? Wah nanti bayarnya bagaimana ini, berapa ini? Sampai banjir gitu. Langsung tuduh-tuduhan, oh ini pasti yang lupa ini. Udah, akhirnya dimatikan. Beberapa waktu kemudian, dicek lagi di situ, loh AC-nya nyala lagi. Lalu sopir yang mengantar kami, dia bilang, ini spiritual turn on katanya. Jadi on secara roh ini, jadi yang nge-on kan itu roh itu. Lalu aku bilang sama Sandra, apa-apa nggak percaya gitu-gitu nih, sama sekali nggak percaya. Paling ya konslet. Ya toh, ada AC konslet atau timernya paling. Dulu di rumah saya yang di Manyar itu kan dituduhkan katanya banyak hantunya. Semua orang pembicara yang saya tidurkan di Manyar, katanya rumahnya Pak Yusak itu ada hantunya, perempuan suka dangdut. Akhirnya bocorlah sampai ke telinga saya. Suka dangdut, perempuan. Dan nyanyinya itu setiap 1:30 pagi. Nah saya ini kan suka tantangan toh saudara. Serius saya ini orang yang suka tantangan, mudah tertantang gitu loh. Bukan cari tantangan, tapi mudah tertantang. Kayak sudah seusia saya 65 masih ngebut naik kuda itu kan jarang tuh. Coba sih carilah umur seusia saya yang masih
naik kuda, lari kencang. Saudara bisa lihat di TikTok saya ini. Nggak ada rohani-rohaninya, cuma hobi aja, saudara. Di TikTok namanya Yusaka di Seswantoro. Kan lihat saya naik kuda kencang gitu kan orang pada terheran-heran tuh. Oke. Nah, begitu mendengar ada katanya hantu dangdut, sengaja tak enteni 1:30, saudara. Enteni di rumah itu tak enteni. Betul, nyanyi dangdut 1:30. Tiba-tiba radionya nyala sendiri. Timernya itu loh 1:30 nyala. Itu pas frekuensinya lagu dangdut. Akhirnya tak cabut, ya hilang. Jadi saudara, sudahlah percayalah. Di dalammu itu lebih besar dari semua yang ada di dalam dunia ini. Di Malang ya saudara, saya diundang oleh satu bapak yang pabriknya itu 4,5 hektar. Katanya di pojok itu ada ketok-ketokan gitu. Lalu saya bersama dengan rekan-rekan mengolesi minyak urapan, berdoa, selesai. Setelah itu beberapa waktu kemarin itu diundang lagi ke situ, ulang tahun ke-5. Nggak ada apa-apa lagi sudah. Berkembang bagus, usahanya berhasil. 5 tahun berlalu, baik-baik saja. Sebab itu percayalah, yang di dalammu jauh lebih besar dari semua yang ada di dalam dunia ini. Katakan amin. Nggak usah berusaha menyimpang. Nah, wanita Sunem ini, dia tetap tidak bersandar pada tongkat ajaib. Jangan salah beriman. Ayat 30. Tetapi ibu dari anak itu berkata, demi Yahweh yang hidup dan demi hidupmu, aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Elisa bangun dan berjalan mengikutinya. Wah, luar biasa ini. Ini ibu satu ini keren ini. Seremonialnya, sosialnya, spiritualnya keren. Demi Yahweh, dia mencintai Yahweh, dia mencintai nabinya. Siapa yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada nabinya, perjalanan beruntung. Itu janji firman Tuhan. Dan betul saudara, akhirnya anak itu toh bangkit. Di tengah kematian, keadaan sangat tidak baik, ada Tuhan, ada kebangkitan dari Tuhan. Semua baik-baik saja. Caranya begini, begitu, begini. Sudahlah, cara itu Tuhan. Yang terpenting kita percayanya. Kita percaya Tuhan aturkan cara. Percaya Tuhan punya cara. Dan semua akan baik-baik saja. Yohanes 11:25. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, meskipun mati, ia akan hidup lagi. Katakan amin. Kuncinya percaya. Apapun yang mati di dalam hidupmu, keluarga, kesehatan, keuangan, pekerjaan, sukacita, relationship, Tuhan Yesus bisa membangkitkannya kembali. Terakhir sekarang, keadaan buruk yang wanita alami ini apa? Kemustahilan punya anak. Kematian atas anaknya. Lalu kelaparan 7 tahun. Ayat 1 sampai ayat 6, pasal 8 nggak usah dibaca. Saudara perhatikan di sana, nanti saudara cek ya di rumah. Kelaparan 7 tahun, kehilangan harta, kehilangan penghasilan, kehilangan banyak hal. Setelah selesai, saudara, gimana wanita ini bisa ketemu raja? Raja ngomong sama abdinya, hambanya, semua yang diambil dari wanita ini, kehilangan yang dia alami, kembalikan. Semua yang dimiliki, segala hasil ladang, dari tahun pertama sampai tahun terakhir, kembalikan semuanya. Saya geleng-geleng kepala saudara. Selama 7 tahun dikembalikan loh, kalau bukan Tuhan yang nyuruh raja itu. Saya beritahu kepada saudara.
hati raja di tangan Yahweh. Dia alirkan kemana dia mau. Hati raja saja ada di tangan Tuhan. Dia bisa alirkan ke saudara, kemana-kemana. Apalagi hati suamimu, hati istrimu, hati anakmu, hati bos, hati rekan kerjamu. Itu ada di tangan Tuhan. Jika engkau punya unsur spiritual yang bagus, maka yang lain-lain Tuhan akan aturkan, mendatangkan kebaikan. Ayo kita tepuk tangan meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kesimpulannya sekarang saudara, 3 keadaan buruk yang endingnya baik yang dia alami. Di tengah kemustahilan punya anak, masih ada keajaiban dari Tuhan. Jangan takut bayang-bayang sendiri seperti anak kecil. Jangan takut bayang-bayang pikiranmu yang menghantuimu. 2, di tengah kematian masih ada kebangkitan dari Tuhan. Tuhan tidak berubah dulu, sekarang, selamanya. 3, di tengah kelaparan, kehilangan banyak hal, masih ada pemulihan yang dari Tuhan. Coba saudara cek sekarang lagunya ya. Baik-baik saja. Silahkan saudara sekarang buka HP saudara. Bisa dilihat nanti kalau saudara pulang. Bisa melihat lagu itu ada di channel J Worship. Silahkan buka J. Saya cek ya. Karena ini channel baru saudara. Ada berapa subscribernya ya? 933 ya. Saya harapkan semua yang ibadah di jam kedua ini, saudara mensubscribe J Worship dengan tujuan bukan supaya saya dapat uang, bukan supaya saya dapat AdSense, bukan. Tetapi supaya, karena ini kan channel keluarga kita, sehingga saudara bisa belajar lagu-lagu di kita yang saya khotbahkan melalui J Worship ini. 933 ditambah saudara, nanti akan jadi berapa ya? Silahkan saudara bisa buka di J Worship di sana. Lalu teks lagunya, yuk kita baca di sini ya sekarang. 1, 2, 3. Aku ada di dalam anugerahmu. Meski berat bebanku, meski besar masalahku, apapun tantangan yang aku hadapi, aku percaya dan tetapkan percaya. Oke. Terus refrennya, 1, 2, 3. Ku akan baik-baik saja, karena engkau Yesus sumber kuatku. Percaya semua akan indah pada waktunya, aku akan baik-baik saja. Bridge-nya, berulang-ulang kau menolongku, berulang-ulang kau membuatku melihat, mujizatmu masih ada bagiku, anugerahmu tak pernah tinggalkanku. Bukankah sesuatu yang luar biasa janji Tuhan? Under grace, saudara, seperti Paulus berkata, Tuhan menyampaikan kepada, anugerahku itu cukup bagimu. Anugerah Yesus itu teramat cukup. Siapa yang pernah ditolong Tuhan? Lambaikan tangan tinggi-tinggi. Berulang-ulang kau menolongku. Berulang-ulang kau membuatku melihat. Amin. Yuk berdiri bersama-sama.